Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran. TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, malam ini seperti biasa, kita akan melakukan podcast malam atau curhat malam. Kita lakukan ekspedisi penganalisaan, penelitian dan penelusuran. Kita bahas hal-hal yang sedang viral, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tetap bersama saya, Roma Irama KW10 dan Rizky Bilar KW100 dan Amirkan KW18. Nah, hari ini kita memasuki bulan Ramadan yang kelima. Nah, hari ini kita akan mengangkat tema ya, berjudul Ada Apa Denganmu Pak Joko Widodo. Nah, kenapa? Karena belum lama ini Pak Presiden tercinta kita menghimbau atau memberikan suatu himbauan agar institusi ASN atau aparat sipil negara untuk tidak melakukan atau melaksanakan buka bersama. Nah, ada apa ini dan bagaimana pendapat pribadi TV Lebaran? Nah, yang pertama, TV Lebaran menyatakan kurang setuju ya. Kenapa kok kurang setuju ya? Karena satu, hanya jalan-jalan subuh saja, hanya karena tidak ada petasan di Lebaran atau di puasa, bulan puasa, tidak adanya yang namanya mungkin sekarang hilangnya keramaian setelah setelah takjilan. Jadi ada, kalau zaman dahulu itu kan setelah takjilan itu sholat maghrib, itu biasanya anak-anak itu pada berlarian di sekitar masjid, itu udah kayak pasar ya. Nah, hanya karena itu saja TV Lebaran itu ibaratnya sesi-sesi penting atau mungkin acara-acara yang mempercantik dari bulan puasa ini saja yang sekarang sudah mulai hilang saja, TV Lebaran sudah merasakan agak kecewa ya, atau mungkin ya menyayangkan sekali. Misalnya hilangnya jalan-jalan pagi, itu kan juga sebagai siar juga ya, atau mungkin sebagai pemeriah dari bulan Ramadan. Terus hilangnya ini mercon ya atau petasan, itu juga kalau dalam menurut TV Lebaran di masa lalu itu menjadi memperindah atau memperlengkap dari bulan Ramadan atau bulan puasa itu sendiri. Terus hilangnya itu keramaian atau kemeriahan setelah berbuka ya. Karena apa? Kalau sekarang mayoritas setelah berbuka ya pulang, buka HP di kamar, udah berbagai macam hiburan, ada game dan lain sebagainya, malah mungkin lupa untuk berangkat taraweh karena saking asiknya sudah bermain dengan gadget atau HP ya, atau mungkin malah pakai laptop dan lain sebagainya. Nah, apalagi ini sesi yang sangat penting di bulan Ramadan, yaitu buka bersama, dan ini sudah mungkin sudah berabad-abad atau bertahun-tahun yang lalu sudah dilaksanakan. Kenapa kok ada himbauan larangan kepada institusi-institusi ASN di Indonesia? Padahal yang namanya ASN atau negara itu kan sebagai panutan rakyat ya. Jadi seandainya ada larangan ini, saya rasa kurang rasional ya, atau mungkin kurang tepat. Kenapa? Karena akhir-akhir ini kita masih melihat apa yang namanya hura-hura dari aparatur negara kita. Belum lama ini ada berita tentang anak seorang sekda Riau ini melakukan pesta ulang tahun atau pesta ya, itu di Hotel Ritz Halton atau apa itu, yang mewah sekali. Tentu saja biaya ini tidak murah ya. Kalau dibandingkan dengan biaya buka bersama, wah, tidak ada apa-apanya teman-teman ya. Belum lama juga di Kota Bantul ini ada musik atau pagelaran musik ya, ini atas nama pemerintahan juga, karena ini apresiasi dalam acara apresiasi pajak ya. Di Kota Bantul ini mendatangkan artis terkenal yaitu
Denny Caknan, teman-teman. Bisa dibayangkan berapa biaya untuk mendatangkan Denny Caknan. Konon zaman dulu, zaman sebelum awal-awal itu 80 juta. Dan sekarang konon itu sampai 130 juta. Bayangkan teman-teman, kalau dibandingkan dengan biaya yang namanya biaya buka bersama, tentu tidak ada apa-apanya ya. Berapa sih biaya buka bersama? Nah, itu ya. Terus ada juga kasus itu yang jadi sorotan sedang viral kemarin-kemarin itu, yaitu Wali Kota Tegal itu sampai joget di atas panggung, itu mendatangkan artis-artis ternama. Wah, itu tentu saja biayanya hampir mungkin dua kali lipat atau beberapa puluhan kali lipat dari biaya buka bersama ya. Dan masih ada juga pernikahan anak pejabat dan lain sebagainya, itu juga mewah-mewah. Tentu saja biaya-biaya itu lebih tinggi dari buka bersama. Nah, dan belum lama ini juga akan ada yang namanya ini ulang tahun kota saya lupa ya, tapi ulang tahun kota Ngawi atau mana ya, saya lupa ya, pokoknya ulang tahun suatu kota di Indonesia itu konon menghabiskan dana 200 juta dan akan didatangkan artis-artis ternama atau mungkin artis-artis musik atau dangdut ternama, dan bisa konon dananya itu hampir 200 juta. Bayangkan teman-teman ya, 200 juta. Nah ini loh, ini baru cerita kecil, dan masih ada cerita-cerita atau kisah-kisah atau berita-berita tentang ya kehura-huraan dari aparatur negara kita yang mungkin biayanya itu jauh-jauh lebih besar dibandingkan dengan buka bersama yang saya yakin berapa sih biayanya, mungkin tidak sebanding lah dengan acara-acara seremonial dari suatu daerah, atau mungkin ulang tahun daerahnya, atau mungkin pesta rakyatnya. Itu biayanya hampir puluhan bahkan ratusan juta. Nah itu teman-teman yang menjadi pertanyaan pada TV Lebaran itu, kenapa ini yang namanya buka bersama ini kok dilarang gitu. Nah, di sini TV Lebaran akan membandingkan juga. Artinya apa? Apakah manfaat dari buka bersama itu menurut versi TV Lebaran, agar bisa menjadi renungan kita bersama ya. Oh ya, sebelumnya kalau larangan buka bersama ini adalah karena COVID, tentu saja ini tidak rasional. Karena apa? Karena sejak tanggal 30 Desember 2022 Presiden kita Pak Joko Widodo sudah mencabut larangan untuk pembatasan itu PPKM ya, PPKM sudah dicabut. Berarti keramaian-keramaian itu sudah diperbolehkan. Kenapa? Memang saya sudah setelah pencabutan itu ya namanya dangdut, acara pesta rakyat, acara hura-hura di perjalanan, dan namanya mungkin konvoy atau mungkin kampanye atau mungkin bazar-bazar itu sudah diperbolehkan, pengajian-pengajian juga bolehkan. Tapi kenapa di saat ini yang namanya buka bersama itu tidak diperbolehkan atau dihimbau untuk ditiadakan? Padahal yang namanya buka bersama itu menurut versi TV Lebaran adalah hal yang sangat penting, bagian penting dari Ramadan, karena bisa menambah kemeriahan atau menjadi syiar sendiri di bulan Ramadan. Nah, kali ini saya akan menulis atau mungkin sudah merancang ya suatu tulisan ini di sini tentang manfaat dari buka bersama itu sendiri, biar kita juga ada pembanding ya, apakah pelarangan ini rasional atau tidak, tepat atau tidak ya. Nah, menurut TV Lebaran ada beberapa manfaat menurut TV Lebaran dari
yang namanya buka bersama. Yang pertama adalah dapat mempererat silaturahmi. Nah, jadi kalau kita yang namanya buka bersama itu kan berkumpul bersama, ketemu yang tidak pernah ketemu, itu nanti menjadi satu, dan di sini menjadi kebahagiaan bersama-sama untuk memeriahkan bulan Ramadan. Nah, ini di sini kita mempererat silaturahmi ya, yang tidak pernah ketemu jadi bisa ketemu di bulan yang suci, jadi bisa mempererat silaturahmi sesama umat muslim. Itu satu manfaat dari yang namanya buka bersama atau kerennya buber, teman-teman ya. Nah, yang kedua, dapat menambah atau dapat lebih mensiarkan Islam ya, atau menambah sifat religinya ya, siar Islam. Jadi di sini juga menjadi salah satu menambah siar Islam. Karena apa? Karena biasanya yang namanya buka bersama itu juga diisi dengan hal-hal yang bersifat agama, seperti ada ceramah, atau mungkin ada pengajian, atau mungkin juga ada pembacaan surat Al-Quran. Jadi di sini buka bersama ini kegunaannya atau manfaatnya menurut versi TV Lebaran adalah dapat menambah siar Islam, teman-teman. Nah, jadi ada dua ya. Terus yang ketiga, buka bersama ini dapat menambah kemeriahan bulan Ramadan itu sendiri. Nah, kalau kita kan kalau buka bersama itu ada dari biasanya institusi kantor, teman kerja, ada di kampung, dari satu kampung itu melakukan buka bersama. Ini kan bisa menambah kemeriahan itu sendiri dari Ramadan. Karena apa? Di masa-masa kecil itu kalau kita buka bersama di masjid juga itu menjadi suatu kenangan atau menjadi suatu kemeriahan tersendiri di bulan Ramadan. Jadi yang ketiga adalah dapat menambah kemeriahan bulan Ramadan. Itu adalah salah satu dari manfaat dari buka bersama menurut versi TV Lebaran. Nah, yang keempat yaitu dapat meningkatkan kebersamaan dan persatuan. Nah, ini kan negara juga ibaratnya selalu menggaungkan atau selalu memberi himbauan untuk persatuan, kebersamaan, satu nusa, satu bangsa. Nah, ini salah satu juga bahwa kegunaan dari buka bersama inilah menambah kebersamaan. Karena apa? Kita bersatu rame-rame, kita satu tujuan, kita satu kebahagiaan bersama, makan bersama, ngaji bersama gitu. Ini adalah salah satu dari meningkatkan kebersamaan dan persatuan. Nah, dan yang kelima ya, dapat membantu usaha kecil, teman-teman ya, atau perekonomian. Nah, ini kan juga sering digaungkan oleh Bapak Presiden Jokowi ya, tentang meningkatkan perekonomian UMKM gitu ya. UMKM atau UMKM ya. Kenapa? Karena biasanya yang namanya buka bersama itu pasti akan melibatkan usaha-usaha kecil dalam bidang makanan. Nanti bisa buat arem-arem, buat lontong, buat kue, buat masakan, buat bakso dan lain sebagainya. Itu kan pasti akan menambah perekonomian rakyat ya. Karena apa? Misalnya yang buka bersama satu Indonesia itu ribuan orang atau ribuan kelompok, tentu saja perekonomian usaha kecil itu juga akan ikut berjalan, teman-teman ya. Nah, juga saya yakin yang namanya buka bersama itu misalnya ya, ini menganggarkan anggaran dari uang negara, saya yakin berapa sih? 5 juta, 10 juta, saya yakin udah banyak makanannya. Karena apa? Makanan-makanan kan kalau kita beli di usaha kecil menengah di bidang makanan tentu tidak mahal, tidak seperti yang di hotel bintang 5 yang mungkin konon ya, kalau para pejabat-pejabat itu melakukan studi banding atau mungkin melakukan kerja
di luar kota itu, wah, itu kan fasilitasnya wah, mungkin lebih dari 2 kali lipat atau mungkin 5 kali lipat dari modal atau mungkin biaya buka bersama. Saya yakin buka bersama itu biaya tidak seberapa dibanding dengan biaya-biaya pesta-pesta rakyat yang sering dilakukan atau dilaksanakan di suatu daerah di Indonesia. Dan keuntungan juga bahwa apa? Saya yakin juga makanan-makanan ini juga tidak akan mubazir ya. Kenapa? Karena makanan itu pasti akan habis ya. Kalau tidak habis ya nanti dibawa pulang oleh masyarakat. Karena saya juga pernah mengikuti buka bersama itu buka bersama itu makanan mesti akan habis lah. Makan kadang kurang ya. Kalau kita buka bersama di suatu masjid yang besar itu mesti habis ya. Bahkan mesti ada yang kurang juga karena yang datang banyak. Saya juga pernah datang di suatu kayak sawalan ya di Idul Fitri, tapi diselenggarakan oleh bupati ya. Di situ makanan itu banyak yang rakyat tuh seneng gitu ya. Kita sebagai rakyat kecil disuruh makan enak dan dibiayai oleh pemerintah, itu sangat membanggakan dan sangat membahagiakan rakyat kecil. Jadi menurut TV Lebaran, seandainya buka bersama ini dilarang atau mungkin dihimbau ditiadakan, saya kira kurang tepat ya, kurang bijaksana. Ini bukan berarti kita ibaratnya kok tidak senang dengan pemerintahan, tidak. Ini hanya sebagai sebagai rakyat kecil itu punya unek-unek atau mungkin pendapat gitu ya. Saya kira kurang tepat. Karena apa ya? Karena masih banyak pesta-pesta rakyat, masih banyak mungkin pejabat-pejabat yang menggunakan uang negara itu untuk mungkin untuk foya-foya atau ibaratnya senang-senang, itu biayanya mungkin bisa 10 kali lipat dari biaya buka bersama. Ya, itu aja sih. Itu aja ya teman-teman, curhatan malam ini kita beri judul Ada Apa Dengan Pak Joko Widodo ya. Jadi ini bukan kita kok nggak senang dengan Pak Joko Widodo, tapi cuma kita sebagai rakyat kecil itu kok merasa kurang tepat keputusannya itu ya. Ya karena apa? Karena buka bersama itu dari dulu sudah menjadi sudah menjadi menjadi itu loh, penambah kemeriahan, menambah keistimewaan dari bulan Ramadan itu sendiri. Jadi kalau bulan Ramadan itu tidak diisi dengan hal-hal yang menambah kemeriahan, saya kira ya tidak akan seindah ini, atau mungkin tidak akan membawa kenangan-kenangan yang indah, atau tidak akan menambah syiar juga. Karena apa? Kalau bisa jadi loh orang non muslim itu kalau melihat atau mungkin lihat kebersamaan buka bersama atau mungkin pernah ikut buka bersama, dia akan merasa ada suatu persatuan yang kuat mungkin di umat Islam, dan mungkin malah terus bisa juga tertarik terus akan masuk Islam gitu. Jadi menurut TV Lebaran kurang tepat lah seandainya buka bersama itu dilarang atau ditiadakan ya. Itu aja sih curhatan kita malam ini, membahas tentang buka bersama ya. Karena buka bersama dan itu bagian yang dari dulu menjadi bagian penting dari bulan Ramadan yang mungkin dinanti-nantikan atau diagendakan oleh setiap umat muslim sebelum masuk ke bulan Ramadan. Jadi biasanya kalau kampung itu sudah diagendakan nanti buka bersama di mana gitu ya. Saya rasa ya indah-indah saja lah, mungkin ya akan terasa indah lah, karena dari dulu juga sudah seperti itu ya, buka bersama itu selalu ada. Nah itu aja sih teman-teman, hari ini malam ini kita curhat tentang buka bersama. Ini obrolan kosong aja ya, tidak ada maksud apa-apa, ini obrolan kosong untuk untuk hiburan saja. Kita membahas hal-hal yang sedang viral
atau sedang menjadi perhatian publik di dalam negeri maupun luar. Kita bahas apa aja nanti ya. Tetap ingat ini hanyalah TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Jadi omong-omong kosong saja. Tidak ada istilahnya kok. Maksud yang lain kecuali hanya untuk hiburan saja. Yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Selamat menunaikan ibadah puasa yang kelima buat masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.